Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Saya Khalis Royuti Warsita MPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Probolinggo, akan menyampaikan tentang koneksi antar materi pada modul 1.2, yaitu nilai-nilai dan peran guru penggerak, dan kaitannya dengan modul 1.1, yaitu filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Koneksi antar materi ini saya menggunakan model 4F atau 4P, yaitu facts, peristiwa, feelings, perasaan, findings, pembelajaran, dan future, penerapan ke depan. Fact atau peristiwa yang saya alami yaitu momen yang paling penting, menantang, dan mencerahkan bagi saya adalah ketika saya mempelajari modul 1.1. Ada beberapa pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang sangat membekas, menginspirasi, dan memotivasi saya dalam mendidik anak. Yaitu yang pertama adalah pendidikan itu menurut beliau adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, sehingga pendidik tidak dapat mengubah kodrat anak, perilaku atau karakter anak, tetapi hanya dapat memperbaiki perilaku atau karakter tersebut. Sehingga beliau mengandaikan pendidik itu seperti petani atau tukang kebun, di mana anak-anak itu adalah biji tumbuhan yang disemai di tanah yang subur, kemudian dirawat, dikembangkan sehingga menjadi tumbuhan yang baik, tetapi tidak bisa merubah tanaman padi menjadi jagung atau sebaliknya jagung menjadi padi. Yang kedua, menurut beliau itu adalah pendidikan itu berhamba pada anak, yaitu pendidikan yang berpihak pada anak dengan memberikan ruang kepada anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai kodrat yang dimilikinya. Dan yang ketiga adalah pendidik itu sebagai pamong yang dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar, tetapi juga tidak kehilangan arah dalam belajar. Yang keempat adalah bahwa pendidikan itu menumbuhkan budi pekerti, yaitu perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga menimbulkan tenaga. Oleh karenanya, pendidikan itu harus holistik dan seimbang, yang akan membawa anak pada kebijaksanaan. Saya tertantang ketika mempelajari modul 1.1 ini, yaitu lebih mendalami filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro dalam rangka untuk perbaikan proses pembelajaran saya nantinya di kelas. Momen kedua yang paling penting, menantang dan mencerahkan bagi saya adalah ketika mempelajari dan memahami modul 1.2. Ada hal yang menurut saya penting dan mencerahkan saya, yaitu ketika saya menemukan kekuatan diri atau nilai yang ada pada diri saya sebagai calon guru penggerak. Yaitu yang pertama, bagaimana diri saya harus berpihak pada murid, dan saya harus reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Yang kedua adalah memahami dan mewujudkan peran saya sebagai calon guru penggerak, yaitu yang pertama, saya harus berperan menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Yang kedua, menjadi coach bagi guru yang lain. Yang ketiga adalah mendorong kolaboratif. Yang keempat, mewujudkan kepemimpinan murid. Dan yang kelima adalah menggerakkan komunitas praktisi. Yang ketiga yang penting dan mencerahkan saya adalah memahami dan mewujudkan profil pelajar Pancasila pada murid, yaitu di mana bisa mewujudkan pada murid beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang
berbahasa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, yang ketiga bergotong royong, yang keempat berkebinekaan global, dan yang kelima bernalar kritis, dan yang keenam kreatif. Saya tertantang untuk bisa menemukan kekuatan nilai yang ada pada diri saya dalam rangka untuk memposisikan peran saya sebagai guru penggerak dalam rangka mewujudkan profil pelajar Pancasila. Keterkaitan antara modul 1.1 dan modul 1.2 setelah saya pelajari adalah setelah mempelajari dan memahami modul 1.1 terutama yang berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu bahwa pendidikan itu adalah menuntun, berhamba pada anak, guru sebagai pamong, dan pendidikan menumbuhkan budi pekerti. Maka pada modul 1.2, seorang guru penggerak itu harus bisa menemukan kekuatan nilai yang ada pada dirinya agar bisa merealisasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut pada modul 1.1. Karena kekuatan nilai itu sebagai pedoman bagi guru penggerak untuk bersikap dan bertindak dalam melakukan perubahan ke depan. Yang kedua adalah kaitannya adalah setelah menemukan kekuatan nilai yang ada pada dirinya, maka pada modul 1.2 ini guru penggerak dapat menentukan peran yang bisa dilakukan dalam mewujudkan perubahan pada ekosistem pendidikan di Indonesia. Dan yang ketiga adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ada pada modul 1.1 menjadi semangat dalam mewujudkan anak dapat bebas belajar, berpikir, agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan, yang akhirnya menjadi tema besar kebijakan pendidikan Indonesia saat ini, yaitu Merdeka Belajar. Semangat Merdeka Belajar memperkuat tujuan pendidikan nasional kita yang dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karenanya, kedua semangat tersebut yang kemudian memunculkan sebuah pedoman, sebuah penunjuk arah yang konsisten dalam pendidikan di Indonesia, yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila yang dijelaskan pada modul 1.2. Feeling atau perasaan saya saat momen itu terjadi, yaitu pada saat mempelajari modul 1.1, terutama yang berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, yaitu menuntun, berhamba pada anak, guru sebagai pamong, dan pendidikan menumbuhkan budi pekerti. Saya merasa kagum, tertarik, dan termotivasi untuk merealisasikan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Minimal saya bisa merubah pola pikir atau mindset saya tentang pendidikan. Setelah memahami modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya bagaikan orang yang baru bangun dari tidur. Karena selama ini saya tidak sadar bahwa apa yang saya lakukan dalam proses pembelajaran belum sepenuhnya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Bahkan saya merasa ada yang bertolak belakang dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Sehingga saya merasa optimis bisa melakukan perubahan sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut. Saat mempelajari modul 1.2 mengenai nilai dan peran guru penggerak, saya merasa bagaikan orang yang kehilangan arah. Karena kekuatan nilai dan peran yang saya miliki belum terarah. Walau demikian, saya percaya dan yakin saya bisa. Karena setelah saya evaluasi tentang nilai dan peran guru penggerak, saya merasa bukan seperti kertas kosong. Karena saya merasa sudah punya sebagian nilai dan peran itu, hanya selama ini belum jelas, sehingga tinggal menebalkan dengan pembiasaan pada nilai-nilai dan peran yang saya miliki.
Finding atau pembelajaran yang saya dapatkan sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa guru itu sebagai pemberi informasi, sehingga peran saya sebagai guru hanya sebagai pentransfer ilmu semata. Kemudian yang kedua adalah keberhasilan murid dalam belajar. Itu menurut saya dilihat dari nilai kognitif yang diperoleh, yaitu kemampuan menjawab soal-soal yang saya berikan sehingga memperoleh nilai yang baik. Dan yang ketiga adalah saya merasa berhasil dalam mengajar jika saya bisa selesai dengan waktu yang ditentukan kurikulum dan semua materi tersampaikan dengan baik dengan waktu yang telah ditentukan. Dan yang keempat adalah saya berpikir bahwa proses pembelajaran yang saya terapkan selama ini sudah efektif, sehingga selama ini jarang merefleksi dan berkolaborasi dengan rekan-rekan guru yang lain untuk perbaikan pembelajaran yang saya laksanakan. Namun setelah saya mempelajari dan memahami modul 1.1 dan modul 1.2, sekarang saya berpikir bahwa yang pertama, peran guru sebagai pemimpin pembelajaran, berpihak pada murid, memahami karakter dan kebutuhan anak, sehingga mampu menuntun dan berperan sebagai pamong atau amung dalam pembelajaran, sehingga bisa memberikan pembelajaran sesuai dengan karakter dan kebutuhan anak. Yang kedua, guru harus inovatif dan mandiri dalam proses pembelajaran, sesuai dengan karakter murid yang beraneka ragam. Artinya, guru harus secara mandiri terus belajar agar mampu berinovasi, memberikan pembelajaran yang menyenangkan pada murid, dan juga mampu berinovasi dengan mengembangkan media-media pembelajaran yang menjadikan murid lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Dan yang ketiga adalah keberhasilan murid harus dilihat secara komprehensif, bukan hanya diukur secara kognitif. Artinya bahwa keberhasilan murid itu tidak hanya diukur dengan nilai yang diperoleh, tetapi juga perilaku dan sikap yang berkembang selama proses pembelajaran. Dan yang keempat adalah guru harus reflektif dan mendorong kolaboratif demi perbaikan dalam proses pembelajaran. Artinya bahwa guru itu harus menjadikan pengalaman-pengalamannya selama proses pembelajaran untuk mengadakan perbaikan-perbaikan, dan tentunya harus ada kolaborasi dengan guru-guru yang lain untuk menerima masukan terhadap perbaikan ke depan. Dan yang terakhir adalah future atau penerapan ke depan. Pengembangan diri yang sederhana, konkret dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru adalah yang pertama, secara mandiri saya akan terus belajar untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi saya sebagai pemimpin pembelajaran di kelas, yaitu keterampilan memilih model-model pembelajaran yang sesuai dengan karakter murid dan membuat inovasi media pembelajaran yang bisa membantu murid mudah memahami materi pembelajaran yang saya berikan dengan mengikuti diklat-diklat di sekolah atau di luar sekolah maupun belajar mandiri dari media atau sumber lain. Dan yang kedua adalah dalam proses pembelajaran di kelas, saya akan memberi kebebasan pada anak untuk berpendapat, berkreasi dan berinovasi di kelas dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi sebelum saya memberikan evaluasi dan refleksi terhadap pendapat yang mereka sampaikan. Dan yang ketiga adalah melakukan perbaikan dalam proses pembelajaran,
dengan memanfaatkan pengalaman-pengalaman yang saya lalui, misalnya kondisi kelas dan motivasi dan respon murid ketika mengikuti pembelajaran di kelas, atau hasil evaluasi pemahaman murid terhadap materi yang saya berikan, misalnya nilai yang diperoleh sebagai bahan evaluasi, serta akan berkolaborasi dengan rekan guru yang lain untuk mendapatkan masukan perbaikan pada proses pembelajaran saya. Demikian yang dapat saya sampaikan koneksi materi modul 1.2 dan kaitannya dengan modul 1.1. Sekian, terima kasih. Salam sehat dan bahagia.